Jungle. Kenapa lu lari? Aku baru aja ngeliat televisi di warung depan. Katanya Soeharto terpilih lagi menjadi presiden. Beneran? Iya, gila. Situasi ini benar-benar rumit banget. Kita udah capek sama dipimpin sama pemerintahan kayak dia. Gue benar-benar gak habis pikir. Soeharto dipilih lagi oleh para perut besar itu. Ini benar-benar sudah menyalahi aturan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada cara lain lagi. Sejujurnya kita lelah dengan semua ini. Pemerintah yang tak pernah memperhatikan nasib rakyat di berbagai wilayah jadi bukti. Saya merasa kasihan melihat mereka. Itu benar, kita harus segera berontak. Siapkan poster dan perlengkapan lainnya kecuali senjata tajam. Tanggal 12 Mei nanti, kita semua berkumpul di halaman universitas ini untuk berdemo. Apa yang kita lakukan nanti yang pasti untuk masa depan Indonesia. Kenapa tidak boleh membawa senjata tajam? Niat kita hanya untuk berdemo, bukan untuk membunuh. Kita hanya menyampaikan aspirasi untuk meruntuhkan rezim kakek tua biadab itu. Kita harus segera berontak. Oke, nanti aku, Elang, Heri, dan Hendriawan akan mempersiapkan poster. Baiklah, dan untuk mahasiswa lain, hubungi anak-anak dari universitas lain untuk melakukan demonstrasi bersama. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sesuai janji kemarin, kita berkumpul di halaman universitas untuk berdemo menuntut Soeharto agar turun dari kursi pemerintahan. Ya, demo yang kita lakukan ini bukan untuk aksi sepele. Hari ini masa depan Indonesia ada di tangan kita. Hasil yang telah kita capai, yang pasti kita hanya ingin keselamatan. Apakah kalian siap untuk berdemo? Siap! Apakah kalian semua siap untuk masa depan bangsa? Siap! Apakah kalian semua siap mengorbankan nyawa kalian jika terjadi sesuatu? Siap! Bagaimana dengan perlengkapan yang kita butuhkan? Semua perlengkapan sudah siap. Bagus. Sekarang kita tinggal meminta izin kepada aparat untuk melakukan demo. Ayo. Pak, maaf kalau mengganggu waktu Bapak. Datang kami kemari untuk meminta izin Bapak untuk berdemo di halaman gedung MPR. Apa? Bukankah Kepala Universitas Trisakti sudah mengatakan bahwa kalian hanya boleh berdemokrasi di halaman universitas? Iya sudah, kami sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Universitas. Tapi ini masalah hak asasi manusia, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami. Kami hanya ingin berdemo di depan gedung MPR agar para wakil rakyat bisa langsung mendengar kami. Kami tidak ingin dikekang. Sesuai anjuran atasan kami, kalian hanya boleh berdemo di halaman universitas. Tidak boleh melanggar lebih dari itu, atau kalian akan tahu akibatnya nanti. Apapun yang akan Bapak nyatakan, kami akan membantah jika hal itu memaksa kami untuk melakukan sesuatu. Kita lihat saja besok. Niat kami baik untuk menyampaikan aspirasi. Turun Soeharto, turun Soeharto, turun Soeharto, sekarang juga. Kami ingin berdemo di depan gedung MPR. Apa yang akan menjadi tanggung jawab kami akan terus kami emban. Kalian tetap tidak boleh berdemo di depan gedung MPR. Maafkan kami jika kami membantah Bapak Pelindung Masyarakat. Siap-siap bergerak kawan. Insya Allah kita bisa mewujudkan reformasi. Apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan Indonesia, untuk anak cucu kita. Panjatkan doa di dalam hati. Jangan takut, ada Tuhan di samping kita. Turunkan Soeharto, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Turunkan Soeharto. Terima kasih atas kedatangan Anda di sini.
Tujuan saya untuk memanggil Anda adalah untuk membantu saya dalam mempertahankan pemerintahan 5 tahun mendatang. Pastinya kita tahu bahwa para mahasiswa telah berdemo di halaman gedung MPR untuk menurunkan saya dari jabatan presiden. Apa yang mereka sebut dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain ini tidak sepenuhnya benar. Buktinya banyak masyarakat mayoritas mengatakan bahwa dalam pemerintahan saya mereka sejahtera. Nah, yang saya inginkan adalah mendapat dukungan dari Anda, karena Anda adalah orang terpercaya yang saya pilih untuk tetap mendampingi saya. Sudah saya duga, pasti Anda tetap mendukung saya untuk pemerintahan mendatang. Maaf, saya tidak dapat mendukung Bapak. Bukan saya membela mahasiswa, tapi ini masalah hati nurani. Saya rela dibunuh setelah ini. Banyak masyarakat dan mahasiswa mengadu kepada saya bahwasanya mereka menginginkan pemerintahan Bapak turun. Pak, Kami juga sudah membuat keputusan, Pak. saya yakin Anda dan kementerian lain akan membantu saya untuk meyakinkan para mahasiswa bahwa saya tidak seperti apa yang mereka pikirkan selama ini. Saya dan 13 kementerian lainnya akan mengundurkan diri. Tidak ada jalan lain, Pak. Saya bahkan baru menjawab presiden, Bang. Namun, jika saya terus menjalankan roda pemerintahan, siapa yang akan membantu saya? 14 kementerian sudah mengundurkan diri. Apa saya harus mengangkat para menteri yang baru? Bahkan, saya tidak memecat mereka. Ini keputusan yang sangat sulit. Bapak Presiden yang terhormat, jika saya boleh memberi saran, Bapak ikuti saja kemauan mahasiswa. Selain untuk kebaikan Bapak yang saya lihat akhir-akhir ini sering lelah, keputusan Bapak pasti dapat membuat mereka mematahkan persepsi bahwa Bapak tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Lagi pula, bukankah ada Bapak B.J. Habibie yang nantinya akan menggantikan Bapak? Jadi kok membela para mahasiswa yang gitu? Bukan begitu, Pak. Maafkan saya. Saya masih belum rela melepas jabatan saya sebagai kepala negara dan pemerintahan. Saya tidak ikhlas jika negara Indonesia yang kaya raya ini jatuh ke tangan B.J. Habibie. Para mahasiswa itu memang pantas dibunuh. Banyak korban yang tewas dan terluka. Luruskan Soeharto. Gimana mereka semua dirawat? Rumah sakit Waras. Mereka sedang mendapatkan perawatan. Ferry, Hafidin, Elang, dan Hendrawan juga salah satunya. Lanjutkan perjuangan kawan. Saya akan menengok keadaan mereka. Memperhatikan ketentuan pasal 8. Dengan itu, saya menyatakan untuk mengundurkan diri. Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, maka posisi presiden akan digantikan oleh wakilnya. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka. Ya Allah, saya akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Yang mau tolak Habibie, tepuk tangan. Habibie pun tak luput dari tindak KKN. Beliau juga melakukan KKN. Apa kita ingin bangsa kita dipimpin oleh pemimpin KKN? Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami bangsa Indonesia bersumpah berbangsa satu. Bangsa penuh keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup! Negeri ini dikuasai oleh fasis. Militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat. Menginjak-injak kita semua. ABRI, tugasnya difungsi. Harusnya melindungi rakyat. Kini tak ubahnya seperti Nazi. Tidak ubahnya seperti fasis Itali. Angkatan bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Bubarkan saja. Hari ini kita berhasil menduduki gedung MPR.
Namun, selain membawa berita mengembirakan ini, ada hal yang tak kalah menyedihkan. Keempat sahabat kita, Heri, Hafidin, Elang, dan Indrawan, meninggal di rumah sakit Sumber Waras karena tertembak peluru karet. Kemarin, setelah saya sampai di rumah sakit, tubuh mereka sudah tertutupi selimut. Mari kawan, kita doakan mereka di hari kebangkitan nasional ini. Kawan, kita lanjutkan perjuangan yang telah mereka bayar dengan nyawa. Kita harus bisa bangkit. Jangan takut untuk mati. Ingatlah bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu berada di sisi kalian. Merdeka! Merdeka! Ketua, Ya, apakah korban tewas terus bertambah? tentu. Itu semua tidak bisa dihindari. Inilah perjuangan. Apakah kita akan terus maju? Ya, selesaikan apa yang telah kita mulai demi bangsa Indonesia. Pasti menang. Lawan dan menang. Kita semua pastikan menang. Sia-sia pengorbanan kami, dibunuh, ditembaki semuanya jika pemerintah tetap tidak menaruh perhatian seinci pun pada kami. Ucapan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah. Kami benci terhadap siapapun yang tidak diajari untuk menghargai pendapat orang lain. Kami dibunuh, kami ditembak. Siapkan bus-bus umum untuk mengangkut mahasiswa lain ke halaman gedung MPR. Besok hari terakhir sidang paripurna. Baik. Pembunuh. Saya ingin mengatakan kepada kalian semua, para pejuang muda, jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan perjuangan kalian. Kami turut prihatin dengan keadaan Dada dan NANI? One eternity later. menghentikan pertempuran yang terjadi. Kami mau saja berhenti, tapi Belanda tetap saja melanggar perjanjian. Gue juga mau ketawa lagi, Ren. Kita tidak mungkin untuk berbelakang. Apa? Kenapa lu lari? Ya, selesaikan apa yang telah kita mulai demi bangsa Indonesia. Meanwhile, in our universe. 9. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup!